A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kali ini saya akan menguji keaslian Al-Quran berdasar logika. Yang pertama, kita harus tahu apa kitab suci itu. Sebelum kita tahu kitab suci, kita harus tahu buku. Ada sekumpulan kertas dijilid jadi buku. Berarti buku itu kumpulan kertas yang dijilid. Buku berisi semua ilmu. Maksudnya buku itu bebas berisi ilmu apa aja. Ada beberapa buku yang disebut kitab. Kitab itu khusus berisi tentang kehidupan, ajaran kehidupan. Ada beberapa kitab dipilih, ada yang menjadi kitab suci. Kitab suci itu di samping berisi ajaran kehidupan juga berisi tentang ajaran ketuhanan. Itu kitab suci. Salah satu kitab suci adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini merupakan kitab suci yang paling sempurna. Yang kedua, kita lihat sejenak sejarah Rasulullah Nabi Muhammad. Mulai umur 40 tahun, Muhammad diangkat menjadi nabi. Nabi Muhammad mulai berumur 40 tahun, perkataan atau perbuatannya dicatat, dihimpun menjadi satu, yaitu hadis. Jadi hadis itu merupakan himpunan dari semua perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad. Selain perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad, Muhammad juga menerima wahyu. Apa wahyu itu? Kabar rahasia dari Allah kepada umatnya. Wahyu yang diterima Nabi Muhammad komplit, artinya sangat lengkap, meliputi pengetahuan, meliputi penyelesaian masalah, suatu peristiwa, dan lain-lain. Katakanlah kita pilih jadi dua. Ada yang khusus pengetahuan, ada yang khusus penyelesaian masalah suatu peristiwa. Lah yang penyelesaian masalah suatu peristiwa ini ditulis dalam asbabun nuzul. Makanya kalau kita baca tafsir, ada yang berasbabun nuzul, ada yang tidak. Karena
proses wahyu itu sendiri ada dua macam. Ada yang langsung pengetahuan kepada Nabi Muhammad sehingga tanpa asbabun nuzul. Ada yang penyelesaian masalah suatu peristiwa, itu asbabun nuzul. Setelah menerima wahyu ketika di Mekah, misalkan waktu ketika di Mekah setelah menerima wahyu itu dihafal oleh Nabi Muhammad. Hafalan itu disampaikan oleh para sahabatnya supaya bisa menghafal juga. Jadi wahyu di Mekah, selama di Mekah itu disimpan dalam hafalan Nabi dan disampaikan oleh para sahabatnya, juga dihafal oleh para sahabatnya. Setelah di Mekah, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Para sahabat yang hafal wahyu-wahyu tadi diajak semua oleh Nabi Muhammad. Di Madinah banyak peristiwa yang tidak diinginkan. Di antaranya selalu diganggu oleh orang-orang kafir, bahkan sering diserang, tiba-tiba diserang oleh orang kafir. Banyaklah yang gugur para penghafal ini. Hanya ada beberapa sisa penghafal. Lalu Nabi Muhammad memutuskan untuk menulis wahyu-wahyu itu. Lalu diutuslah beberapa sekretaris. Pertama, Ubay bin Ka'af. Kedua, Zaid bin Thabit. Ketiga, Abdullah bin Mas'ud. Keempat, Abu Musa al-Asy'ari. Inilah sekretaris yang disuruh menulis wahyu-wahyu itu. Menulisnya di mana? Di benda-benda yang ada. Ada di batu, di kulit, di pohon, di daun. Apa aja media yang bisa untuk ditulis, Nabi suruh menulis karena keadaan darurat. Agar nanti kalau para penghafal gugur semua, masih ada sumber otentik tulisan itu. Setelah Rasulullah wafat, pada zaman Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit dan kawan-kawan mengumpulkan tulisan-tulisan tadi, tulisan di benda tadi menjadi satu mushaf. Setelah dilaksanakan dan menjadi satu mushaf, mushaf itu disimpan oleh putri Abu Bakar sendiri atau Hafsah. Hafsah ini juga istri Nabi. Jadi setelah ditulis, setelah dikumpulkan dalam satu mushaf, disimpan oleh Hafsah. Pada zaman Khalifah Utsman, mushaf dari Hafsah ini dipinjam untuk diseragamkan penulisannya. Jadi tadinya ada yang tulisannya besar-besar, kecil-kecil, mences. Ada karena tulisan-tulisan tadi pada zaman di Madinah, di situ sewaktu-waktu timbul serangan orang kafir. Tapi tulisan itu benar. Lah itu diseragamkan oleh Khalifah Utsman itu. Dia menyuruh 4 orang, Zaid bin Thabit,
Sa'id bin As, Abdullah bin Zubair, Abdul Rahman bin Harith. Tulisan diseragamkan, dikumpulkan, dibukukan, lalu digandakan. Setelah digandakan disebarluaskan ke beberapa kota atau daerah. Nah, itu dari sini sudah, dari dua ini sudah kita teruji bahwa Quran itu asli. Yang pertama tadi, perkataan dan perbuatan Nabi disimpan sendiri dalam hadis, wahyu disimpan dalam Quran. Jadi kalau ada yang menuduh Quran itu perkataan Nabi, itu tidak benar. Itu jelas orang kafir itu yang menuduh. Yang kedua, dari sejarahnya itu sendiri, bahwa sudah teruji kalau Quran itu asli, wahyu dari Allah. Sekarang kita coba kita lihat pengujian-pengujian kita selanjutnya. Yang ketiga adalah susunan Al-Quran. Narasinya tidak urut. Jika narasinya urut berarti bukan wahyu Allah. Wahyu Allah itu jelas narasinya tidak urut, karena wahyu itu diberikan sewaktu-waktu untuk pengetahuan sang Nabi atau untuk menjelaskan suatu peristiwa. Nah, pengetahuan dan penjelasan suatu peristiwa itu sebagai pedoman umat untuk kehidupannya di dunia maupun akhirat. Sesudah itu kita telusuri dari isi sendiri, isi Al-Quran sekarang. Lengkap isi Al-Quran, berisi ajaran, berisi ilmu, janji Allah. Ajarannya aja. Ajarannya meliputi hati, ucapan, dan perbuatan. Meliputi interaksi kepada Tuhan, interaksi kepada manusia, interaksi kepada alam. Ajaran hati dalam surat Al-Baqarah 7273. Ajaran ucapan bisa kita lihat di Al-Baqarah 83. Perbuatan juga gitu. Al-Baqarah 83. Lalu interaksi terhadap Tuhan, sholat dan zakat, bisa kita lihat di Al-Baqarah ayat 43 misalkan. Puasa bisa kita lihat di Al-Baqarah 183 sampai 187. Bab haji bisa kita lihat di Al-Baqarah 128. Interaksi kepada manusia juga lengkap. Interaksi kita terhadap orang tua ada, terhadap saudara, terhadap kerabat, tetangga, teman, bahkan musuh kita ada. Interaksi itu sendiri meliputi hati, ucapan, dan perbuatan. Bisa Anda lihat seperti yang saya katakan tadi, interaksi hati Al-Baqarah 7273 misalkan. Banyak sekali interaksi hati, banyak sekali. Kita misalkan Al-Baqarah 7273. Ucapan juga kita misalkan di Al-Baqarah 83. Perbuatan Al-Baqarah 83. Setelah itu interaksi dengan alam, banyak sekali. Sekarang keilmuannya, semua ilmu ada di situ. Meliputi ilmu matematika, IPA, dan IPS. Ilmu matematika misalkan pada warisan, bisa kita lihat pada An-Nisa ayat 11. Itu tentang pembagian warisan, di mana pembagian anak pria seperberapa, perempuan seperberapa, keponakan seperberapa. Itu kalau tidak kita analisis secara matematis, tidak mungkin ketemu. Orang awam bingung, ini seper. Lah ini juga seper. Gimana ini lah? Itu secara matematis. Itu harus melibatkan ahli matematika. Setelah itu IPA.
dalam bidang astronomi misalkan. Astronomi di situ ada meliputi penciptaan alam semesta. Alam semesta itu diciptakan dalam 2 masa. Itu yang sebelum alam semesta yang berhubungan dengan bumi. Bisa kita lihat di Al-Fussilat 11 sampai 12. Sesudah 2 masa ada penciptaan lagi 6 masa. Jadi 2 masa tadi, yang masa pertama itu alam semesta itu berupa asap, atau kita sebut dalam istilah ilmiah nebula. Asap itu berputar-putar, tidak karuan. Lah akhirnya asap itu diciptakan Tuhan berputar-putar tapi teratur. Tentu bukan asap sekecil seperti asap-asap kita misalkan membakar sesuatu. Asap itu terdiri dari partikel yang besar-besar karena saking luasnya seperti asap. Setelah keteraturan itu ada satu planet yang berisi air yang ditutupi oleh zat padat. Lah itu baru penciptaan yang 6 masa itu. Zat padat itu diangkat. Nah, setelah air dijadikan pulau dijadikan gunung-gunung, lalu Allah menjadikan binatang air, binatang darat, tumbuh-tumbuhan, manusia, baru manusia. Itu ilmu astronomi justru yang paling lengkap di Al-Quran itu. Padahal ilmu astronomi itu ada baru abad 19. Al-Quran sudah ada abad ke-7. Berarti jelas Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad. Al-Quran itu asli dari ilmu ini aja. Teruji. Al-Quran itu asli dari wahyu Allah. Selain itu ilmu kedokteran bisa kita lihat di Al-Mu'minun 12 sampai 14. Di situ ada manusia diciptakan dari air segumpal darah, lalu diberi nyawa, lengkap di Al-Quran itu. Padahal dulu belum ada ilmu kandungan, ilmu kedokteran itu. Pada waktu Al-Quran lahir, ilmu kedokteran belum lahir. Jelas kalau Al-Quran itu asli. Lalu ada IPS, ilmu ekonomi, ada ilmu perdagangan. Bisa kita lihat di An-Nisa ayat 29. Geografi bisa kita lihat di At-Tolak 12. Jadi semua ilmu ada. Ilmu-ilmu tadi hanya sebagai contoh dan lengkap di Al-Quran. Dan semua ilmu yang timbul itu patokannya Al-Quran itu. Dari sini teruji. Jadi memang Al-Quran itu wahyu Allah asli. Yang terakhir adalah janji Allah. Dulu Arab itu negeri yang tandus, orang-orangnya miskin. Lah Allah menjanjikan Arab itu sebagai negeri yang makmur. Bisa kita lihat di Al-Baqarah 126. Lah ternyata benar, bisa kita lihat sekarang. Arab menjadikan
merupakan negeri yang makmur. Dulunya ditanami tidak bisa, sekarang bisa. Dulunya belum ada minyak, sekarang minyak. Dulunya penduduknya hidup meminta-minta, sekarang malah mengasih. Lah sekarang teruji, dari semua itu teruji jelas bahwa Al-Quran itu memang benar-benar wahyu Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.